Hannah Müller, seorang janda muda asal Jerman berusia 25 tahun, kehilangan suaminya yang mendadak meninggal karena serangan jantung. Di tengah duka, satu hal mengusik pikirannya. Agus, sopir pribadi asal Indonesia yang telah bekerja pada keluarganya selama 5 tahun, tiba-tiba menghilang tanpa jejak sesaat setelah pemakaman. Tak mendapatkan jawaban dari siapapun, Hannah memutuskan melakukan sesuatu yang tak terduga. Terbang ke Indonesia, ke negeri yang tak pernah ia bayangkan akan dikunjunginya, hanya untuk mencari Agus. Perjalanan Hannah menjadi lebih dari sekadar pencarian. Ia menjelajah kota-kota, menyusuri jejak yang samar, dan bertemu orang-orang yang memperlihatkan sisi Indonesia yang hangat dan jujur. Namun, pertanyaan-pertanyaan lama terus menghantuinya. Mengapa Agus pergi tanpa pamit? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan di balik semua itu, mengapa hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Agus? Rang bilang, duka itu seperti hujan gerimis yang tiba-tiba turun. Nggak deras, tapi bikin dingin. Pelan-pelan masuk ke kulit, lalu ke dalam hati. Buat Hannah Müller, gerimis itu datang saat suaminya, Martin, tiba-tiba roboh di dapur sambil memegang dadanya. Tidak ada peringatan, tidak ada salam perpisahan. Hanya suara piring pecah, dan kemudian keheningan panjang. Pemakaman berlangsung tenang. Beberapa teman dekat datang, beberapa rekan kerja menyampaikan bela sungkawa dengan cara yang kaku tapi sopan. Hannah berdiri di samping peti mati suaminya, mencoba menahan tangis yang tak tertahan. Tapi yang aneh, satu sosok yang ia harapkan akan berdiri di sampingnya, malah tidak terlihat sama sekali. Agus lelaki, asal Indonesia itu sudah menjadi bagian dari keluarganya selama 5 tahun. Bukan hanya sopir, dia seperti bayangan mereka berdua. Tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Agus tahu pesanan kopi Martin setiap pagi, tahu lagu favorit Hannah saat ia bad mood, dan tahu kapan harus memutar balik mobil kalau Hannah tiba-tiba menangis di jalan. Tapi hari itu, di pemakaman, Agus tidak datang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Awalnya, Hannah pikir mungkin Agus sedang tidak enak badan. Tapi sehari, 2 hari, seminggu berlalu, dan tak ada jejak. Mobil yang biasa diparkir di garasi ditemukan di tempat umum. Kuncinya diselipkan ke bagian bawah karpet. Seolah-olah Agus menghilang begitu saja dari kehidupan mereka. Hannah merasa ada lubang besar di dadanya. Bukan cuma karena kehilangan Martin, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang memahami diamnya. Dia pasti punya alasan, ucap Hannah, pelan pada dirinya sendiri sambil menatap langit kelabu Berlin dari balik jendela apartemennya. Ia mencoba menghubungi Agus lewat WhatsApp, email, bahkan mencoba menelepon nomor lamanya. Semua nihil. Hannah bahkan menghubungi teman-teman komunitas Indonesia di Berlin yang pernah dikenalkan Agus. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Waktu terus berjalan, dan Hannah mulai terganggu dengan pertanyaan yang tak terjawab. Kepergian Agus terasa seperti luka kecil yang tak kunjung sembuh, makin perih karena tak ada penjelasan. Lama-lama, rasa penasaran itu berubah jadi tekad. Aku harus tahu kenapa, gumamnya di tengah malam. 3 minggu setelah pemakaman, Hannah duduk di meja makan, di antara tumpukan dokumen warisan yang belum disentuh. Alih-alih menyelesaikan berkas-berkas penting, ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Indonesia. Ia mulai dari yang dasar, peta, budaya, bahasa, makanan. Ia bahkan mencari tahu kebiasaan mudik, karena tiba-tiba ia terpikir, mungkin Agus pulang kampung. Tapi kemana? Satu-satunya petunjuk yang ia punya hanyalah sebuah amplop kecil yang pernah Agus tinggalkan di meja dapur bertahun lalu. Isinya adalah foto Agus bersama keluarganya di sebuah desa, dengan tulisan tangan di belakang. Kampung halaman Gunung Merapi. Itu saja. Tidak ada nama desa, tidak ada alamat lengkap. Dengan nekat, Hannah menghubungi agen perjalanan dan memesan tiket ke Jakarta. Ia tidak memberitahu siapa-siapa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hannah memilih pergi bukan untuk liburan, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk mengejar sesuatu yang bahkan dia sendiri belum tahu pasti. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Hannah duduk sendiri, membawa satu koper kecil dan foto lama Agus. Ia mengenakan sweater abu-abu yang dulu dibelikan Martin,
sebagai semacam pelindung emosional. Ada rasa gugup, takut, tapi juga harapan. Kalau kamu di luar sana, Agus, aku akan menemukanku, bisiknya. Penerbangan menuju Indonesia panjang dan sunyi. Di dalam pesawat, Hana memejamkan mata, membayangkan percakapan terakhir mereka. Agus sedang mengantar mereka ke rumah sakit untuk check up Martin. Wajahnya tegang, tapi ia tetap berkata, "Tenang aja, Bu Hana. Pak Martin kuat kok." Waktu itu, Hana hanya menjawab dengan senyuman tipis. Ia tidak tahu, itu akan jadi kalimat terakhir dari Agus. Saat mendarat di Jakarta, malam sudah jatuh. Udara lembab dan penuh aroma asing. Hana menarik napas dalam-dalam dan keluar dari bandara. Keramaian Jakarta menyambutnya seperti pelukan orang asing. Ramai, bingung, tapi juga hangat. Ia membuka catatan kecil di sakunya. Alamat terakhir yang pernah disebut Agus, kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Petualangannya baru dimulai. Akarta menyambut Hana dengan peluh di dahi dan suara klakson yang tak pernah diam. Bandara Soekarno-Hatta bagaikan semesta baru, wajah-wajah asing, bahasa yang tak ia mengerti, dan udara malam yang hangat menyengat, jauh berbeda dari dingin Berlin. Setelah berjam-jam duduk di pesawat, Hana menyeret kopernya keluar terminal dan langsung disambut antrean panjang taksi. Sambil membuka catatan kecil di sakunya, ia menyodorkan secarik alamat pada petugas taksi. "Jakarta Selatan, Pak. Ini alamatnya." Supir taksi itu membaca pelan, lalu mengangguk dan menyuruh Hana masuk. Mobil melaju membelah malam kota Jakarta, melintasi jalanan yang sibuk meskipun sudah larut. Hana menatap jendela, melihat deretan warung kaki lima, papan reklame berkelap-kelip, dan motor-motor yang menyalip dari kiri kanan seperti sedang balapan tanpa aturan. Ada perasaan asing tapi juga menggugah. Entah kenapa, meski sendirian, Hana merasa seperti pulang ke sesuatu yang belum pernah ia kenal. Alamat yang dituju adalah rumah kontrakan sederhana di daerah Kemang. Bangunannya kecil, cat temboknya mulai pudar, dan pekarangannya dipenuhi pot-pot bunga seadanya. Hana berdiri di depan pagar besi sambil mengetuk pelan. Seorang ibu paruh baya keluar dari dalam. "Ya, siapa ya?" tanyanya. Logat khas Betawi kental di telinga Hana. "Permisi, Bu. Saya teman Agus. Dulu dia tinggal di sini ya?" tanya Hana dalam bahasa Inggris yang lambat. Wanita itu mengerutkan kening, lalu matanya membesar. "Oh, Agus. Iya, dia pernah tinggal di sini. Tapi itu sudah lama, Bu. Miss." Hana merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa Ibu tahu dia kemana sekarang?" Si ibu menggeleng. "Katanya mau pulang kampung. Nggak bilang kampungnya di mana. Tapi saya dengar dia sempat kerja dulu di Yogya." "Yogya?" Hana mengulang pelan. "Yogyakarta? Iya, betul. Mungkin dia masih di sana." Setelah berbincang sebentar, si ibu memberi Hana nomor teman Agus yang dulu pernah datang. Namanya Roni. Malam itu juga, Hana menelepon. Setelah beberapa nada sambung dan keraguan, suara laki-laki muda menjawab. "Halo? Hai, maaf. Saya temannya Agus. Saya Hana, dari Jerman. Saya lagi cari Agus." Hening sejenak. "Bu Hana?" tanya Roni, nadanya berubah penuh heran. "Ya, kamu kenal saya?" "Iya." Agus sering cerita tentang ibu. Saya kira ibu nggak akan nyari dia. Keesokan harinya, Hana naik kereta menuju Yogyakarta. Kota yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita Agus dan foto-foto di Instagram kini menjadi tujuan nyata. Perjalanan 5 jam terasa cepat. Hana duduk di dekat jendela, melihat sawah terbentang, pegunungan di kejauhan, dan rumah-rumah kecil yang mengingatkannya pada cerita Agus. Tentang masa kecilnya, tentang ibu yang suka membuat gudeg, dan tentang sore-sore dengan secangkir teh, manis dan suara gamelan. Sesampainya di stasiun Tugu, Yogyakarta, udara terasa lebih ramah. Kota ini lebih tenang, lebih bersahabat. Roni menjemput Hana dengan motor pinjaman. Sambil naik motor dengan helm kebesaran, Hana tidak bisa menahan tawa kecil. Pengalaman ini benar-benar di luar bayangannya. Mereka mampir ke warung kopi kecil dan mulai bicara.
Agus sempat kerja jadi ojek di sini, kata Roni, menyeruput kopi hitam. Tapi cuma sebentar, dia berubah sejak pulang dari Jerman. Hana menatap Roni dalam-dalam. Berubah bagaimana? Jadi pendiam, nggak banyak ngobrol. Kalau ditanya, dia cuma bilang, saya udah nggak punya tempat di sana. Kata-kata itu menusuk. Hana menunduk, menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Ia mulai menyadari bahwa pencariannya ini bukan hanya soal menemukan Agus, tapi juga tentang memahami luka yang tak pernah ia tahu ada. Malam itu, Hana berjalan menyusuri Malioboro, jalanan yang ramai dan penuh cahaya. Pedagang kaki lima, musisi jalanan, dan aroma sate menyelimuti udara. Tapi dalam keramaian itu, Hana merasa sendiri. Ia mengambil foto lama Agus dari saku jaketnya. Menatap wajah lelaki yang dulu setiap pagi menyapa dengan suara pelan. Pagi, Bu Hana. Pertanyaan kembali memenuhi pikirannya. Kenapa Agus pergi tanpa pamit? Apakah dia membenci saya? Apakah dia menyalahkan saya atas kematian Martin? Atau apakah dia pergi karena merasa terlalu dekat? Malam itu, Hana duduk di tepi jalan di antara lalu lalang orang-orang. Angin kota Yogyakarta mengusap wajahnya lembut, seolah berkata, "Tenang, kamu sedang menuju sesuatu." Sore itu, langit Yogyakarta mulai gelap, tapi bukan karena malam datang. Awan mendung menggantung berat seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Hana duduk di dalam mobil sewaan bersama Roni. Tangan Hana menggenggam erat foto lama Agus dan keluarganya, satu-satunya petunjuk terakhir yang membawanya ke sini. Sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, bernama Selo Kuning. Perjalanan ke desa itu seperti kembali ke masa lalu. Jalanan berbatu, hamparan sawah, dan rumah-rumah kayu dengan pekarangan sederhana. Udara terasa segar, tapi menekan. Mungkin karena Hana tahu, setiap detik mendekatkannya pada seseorang yang terlalu lama menghilang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding bambu anyam. Seorang anak kecil berlari di halaman tertawa lalu masuk ke dalam rumah. "Ini rumahnya?" tanya Hana pelan. Roni mengangguk. "Itu Agus." Jantung Hana berdetak lebih cepat. Matanya mulai panas. Ia turun dari mobil dan berjalan pelan ke arah rumah. Kakinya gemetar. Setiap langkah terasa seperti menembus dinding waktu dan jarak yang terlalu lama tak tersentuh. Saat pintu terbuka, lelaki itu berdiri di sana, Agus. Rambutnya lebih panjang, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, tapi matanya masih sama. Teduh, tenang, tapi kali ini juga penuh kejutan dan rasa bersalah. "Bu Hana," suara itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan angin. Hana tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap lelaki yang telah mengisi pikirannya berbulan-bulan. Sampai akhirnya, suara itu pecah juga. "Kamu kemana aja?" Agus terdiam. Wajahnya terkejut. Tidak karena marah Hana, tapi karena keberadaannya di depan mata. "Kamu pergi begitu aja. Setelah semua yang terjadi, kamu bahkan gak pamit. Apa aku gak berarti apa-apa buat kamu, Gus?" Suara Hana bergetar. Ia tidak ingin menangis, tapi air mata jatuh begitu saja. Agus menunduk, lalu mempersilakannya masuk. Rumah itu hangat dan sederhana. Aroma kayu dan tanah basah memenuhi udara. Di dalam, Hana duduk di kursi rotan. Agus berdiri di ambang pintu, seolah tidak berani mendekat. "Aku nggak tahu harus bagaimana, Bu," katanya akhirnya. "Setelah Pak Martin meninggal, aku ngerasa itu salahku." Hana menggeleng pelan. "Itu bukan salah kamu. Tapi saya yang terakhir sama dia. Saya yang nyetir. Saya yang lihat dia jatuh. Saya nggak bisa apa-apa. Agus, dia memang sakit. Kita semua tahu itu. Kamu nggak bisa menyalahkan diri kamu terus." Agus menarik napas panjang. "Bukan itu aja, Bu. Saya pergi karena saya takut." "Takut apa?" Agus menatap Hana. Dalam sejenak, waktu berhenti. Angin dari luar meniup pelan gorden tipis. Di dalam keheningan itu, jawaban akhirnya datang. "Saya takut sama perasaan saya sendiri." Hana terdiam. Hanya detak jantungnya yang kini menggema di telinga.
Saya tahu saya cuma sopir. Tapi 5 tahun bareng Ibu dan Pak Martin, saya belajar banyak. Tentang hidup, tentang kesetiaan, tapi juga tentang perasaan yang muncul pelan-pelan, diam-diam. Perasaan yang saya tahu nggak boleh saya rasakan. Air mata Hana jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena marah. Ia mengerti. Kamu jatuh cinta padaku? Tanyanya nyaris berbisik. Agus menunduk. Saya nggak pernah ingin mengganggu. Saya nggak pernah berharap apa-apa. Tapi waktu Pak Martin meninggal, saya bingung, Bu. Saya nggak tahu apakah saya sedih karena kehilangan majikan saya, atau karena takut nggak bisa ketemu Ibu lagi. Hana menutup wajahnya sebentar, mencoba menenangkan diri. Semua pertanyaan yang menggantung selama ini akhirnya punya jawaban. Tapi hatinya masih kacau. Kenapa kamu nggak bilang? Karena saya nggak berhak, jawab Agus lirih. Mereka terdiam lama. Tidak ada yang berani bicara. Di luar, hujan mulai turun. Pelan, seperti menyesuaikan dengan suasana hati di dalam rumah. Aku juga kehilangan kamu, Gus, kata Hana akhirnya. Lebih dari yang bisa kujelaskan. Agus mengangkat kepala, menatap mata Hana. Ada luka di sana, tapi juga kelegaan. Aku bukan kesini untuk memaksamu kembali. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu pergi. Karena kamu penting buatku. Mungkin bukan cinta, atau mungkin iya. Aku juga nggak yakin. Tapi kamu bagian dari hidupku. Agus tersenyum, kecil. Senyum yang tak penuh bahagia tapi tulus. Saya minta maaf. Saya harus pulang dulu ke sini untuk sembuh. Hana mengangguk. Ia mengerti sekarang. Kadang kita butuh pergi jauh untuk bisa kembali mengenali diri sendiri. Malam itu, Hana menginap di rumah tetangga. Di luar, suara hujan masih turun. Di dalam kamarnya, Hana menulis di buku catatannya. Aku tidak menemukan Agus untuk membawanya pulang. Aku menemukannya untuk memahami apa yang selama ini tidak terucap. Dan akhirnya, malam itu, Hana bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sore itu, langit Yogyakarta mulai gelap, tapi bukan karena malam datang. Awan mendung menggantung berat seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Hana duduk di dalam mobil sewaan bersama Roni. Tangan Hana menggenggam erat foto lama Agus dan keluarganya, satu-satunya petunjuk terakhir yang membawanya ke sini. Sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, bernama Selo Kuning. Perjalanan ke desa itu seperti kembali ke masa lalu. Jalanan berbatu, hamparan sawah, dan rumah-rumah kayu dengan pekarangan sederhana. Udara terasa segar, tapi menekan. Mungkin karena Hana tahu, setiap detik mendekatkannya pada seseorang yang terlalu lama menghilang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding bambu anyam. Seorang anak kecil berlari di halaman tertawa lalu masuk ke dalam rumah. Ini rumahnya? Tanya Hana pelan. Roni mengangguk. Itu Agus. Jantung Hana berdetak lebih cepat. Matanya mulai panas. Ia turun dari mobil dan berjalan pelan ke arah rumah. Kakinya gemetar. Setiap langkah terasa seperti menembus dinding waktu dan jarak yang terlalu lama tak tersentuh. Saat pintu terbuka, lelaki itu berdiri di sana, Agus. Rambutnya lebih panjang, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, tapi matanya masih sama. Teduh, tenang, tapi kali ini juga penuh kejutan dan rasa bersalah. Bu Hana, suara itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan angin. Hana tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap lelaki yang telah mengisi pikirannya berbulan-bulan. Sampai akhirnya, suara itu pecah juga. Kamu kemana aja? Agus terdiam. Wajahnya terkejut. Tidak karena marah Hana, tapi karena keberadaannya di depan mata. Kamu pergi. Begitu aja. Setelah semua yang terjadi, kamu bahkan gak pamit. Apa aku gak berarti apa-apa buat kamu, Gus? Suara Hana bergetar. Ia tidak ingin menangis, tapi air mata jatuh begitu saja. Agus menunduk, lalu mempersilakannya masuk. Rumah itu hangat dan sederhana. Aroma kayu dan tanah basah memenuhi udara. Di dalam, Hana duduk di kursi rotan.
Agus berdiri di ambang pintu, seolah tidak berani mendekat. "Aku nggak tahu harus bagaimana, Bu," katanya akhirnya. "Setelah Pak Martin meninggal, aku ngerasa itu salahku." Hana menggeleng pelan. "Itu bukan salah kamu. Tapi saya yang terakhir sama dia. Saya yang nyetir. Saya yang lihat dia jatuh. Saya nggak bisa apa-apa. Agus, dia memang sakit. Kita semua tahu itu. Kamu nggak bisa menyalahkan diri kamu terus." Agus menarik napas panjang. "Bukan itu aja, Bu. Saya pergi karena saya takut." "Takut apa?" Agus menatap Hana. Dalam sejenak, waktu berhenti. Angin dari luar meniup pelan gorden tipis. Di dalam keheningan itu, jawaban akhirnya datang. "Saya takut sama perasaan saya sendiri." Hana terdiam. Hanya detak jantungnya yang kini menggema di telinga. "Saya tahu saya cuma sopir. Tapi 5 tahun bareng Ibu dan Pak Martin, saya belajar banyak. Tentang hidup, tentang kesetiaan, tapi juga tentang perasaan yang muncul pelan-pelan, diam-diam. Perasaan yang saya tahu nggak boleh saya rasakan." Air mata Hana jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena marah. Ia mengerti. "Kamu jatuh cinta padaku?" Tanyanya nyaris berbisik. Agus menunduk. "Saya nggak pernah ingin mengganggu. Saya nggak pernah berharap apa-apa. Tapi waktu Pak Martin meninggal, saya bingung, Bu. Saya nggak tahu apakah saya sedih karena kehilangan majikan saya, atau karena takut nggak bisa ketemu Ibu lagi." Hana menutup wajahnya sebentar, mencoba menenangkan diri. Semua pertanyaan yang menggantung selama ini akhirnya punya jawaban. Tapi hatinya masih kacau. "Kenapa kamu nggak bilang?" "Karena saya nggak berhak," jawab Agus lirih. Mereka terdiam lama. Tidak ada yang berani bicara. Di luar, hujan mulai turun. Pelan, seperti menyesuaikan dengan suasana hati di dalam rumah. "Aku juga kehilangan kamu, Gus," kata Hana akhirnya. "Lebih dari yang bisa kujelaskan." Agus mengangkat kepala, menatap mata Hana. Ada luka di sana, tapi juga kelegaan. "Aku bukan kesini untuk memaksamu kembali. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu pergi. Karena kamu penting buatku. Mungkin bukan cinta, atau mungkin iya. Aku juga nggak yakin. Tapi kamu bagian dari hidupku." Agus tersenyum, kecil. Senyum yang tak penuh bahagia, tapi tulus. "Saya minta maaf. Saya harus pulang dulu ke sini untuk sembuh." Hana mengangguk. Ia mengerti sekarang. Kadang, kita butuh pergi jauh untuk bisa kembali mengenali diri sendiri. Malam itu, Hana menginap di rumah tetangga. Di luar, suara hujan masih turun. Di dalam kamarnya, Hana menulis di buku catatannya. "Aku tidak menemukan Agus untuk membawanya pulang. Aku menemukannya untuk memahami apa yang selama ini tidak terucap." Dan akhirnya, malam itu, Hana bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pagi di kaki Gunung Merapi tidak pernah terburu-buru. Kabut turun pelan-pelan seperti selimut tipis yang menyapa daun-daun hijau. Burung-burung bernyanyi dari kejauhan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di beranda sebuah rumah sederhana, Hana duduk sambil memeluk secangkir kopi yang masih mengepul. Dia sudah berada di desa itu 3 hari. Setiap pagi diisi dengan jalan kaki menyusuri pematang sawah, sore hari duduk di bawah pohon mangga tua, dan malamnya diam dalam hening yang menenangkan. Tak ada kebisingan mobil, tak ada tumpukan email, tak ada tuntutan apa-apa, hanya waktu dan dirinya sendiri. Agus tidak banyak bicara sejak hari itu, tapi kehadirannya selalu terasa. Ia menyuguhkan teh, mengajak makan malam, sesekali menertawakan lelucon Roni yang tiba-tiba sering datang dan pura-pura jadi penjaga bule. Lucunya, meskipun mereka tidak membahas lagi apa yang pernah diucapkan, kejujuran itu justru membuat segalanya lebih ringan. Tidak lagi ada ketegangan, tidak ada yang disembunyikan, hanya kehadiran dalam bentuk paling sederhana dan tulusnya. Hari terakhir Hana di desa pun tiba. Ia duduk di teras, sementara Agus sibuk membungkus sesuatu dalam kantong kertas coklat. "Ini buat ibu," katanya sambil menyodorkannya. "Gudeg buatan ibu saya," katanya
biar ibu tetap ingat kampung ini. Hana tersenyum, menerimanya pelan. Terima kasih, Gus. Keheningan menggantung sebentar di antara mereka. Tapi kali ini, bukan karena kikuk, melainkan karena masing-masing sedang berusaha menyimpan momen ini sebaik-baiknya. Aku nggak tahu kapan kamu akan ke Jerman lagi, ucap Hana. Saya juga nggak tahu, jawab Agus. Tapi, saya janji, kalau suatu hari saya datang, bukan sebagai sopir. Hana tertawa kecil. Jadi datang sebagai apa? Agus menatap matanya. Sebagai teman, atau seseorang yang lebih dari itu, kalau ibu mengizinkan. Jawaban itu mengambang, tapi cukup. Karena pada akhirnya, tidak semua cerita butuh kepastian. Kadang, yang kita butuh hanya keberanian untuk jujur dan waktu untuk tumbuh. Di stasiun, Roni membantu membawakan koper Hana. Bu Hana udah kayak orang sini. Muka bule, tapi hati kampung, canda Roni. Karena kampung ini ngajarin aku banyak hal, jawab Hana sambil tersenyum. Ketika kereta mulai bergerak, Hana melambaikan tangan dari balik jendela. Agus berdiri di peron, tidak berkata apa-apa, tapi senyumnya, hangat dan tenang, mengisi hati Hana lebih dari 1000 kata perpisahan. Perjalanan pulang ke Jerman terasa berbeda. Bukan lagi seperti meninggalkan sesuatu, tapi membawa pulang bagian baru dari dirinya. Hana tidak hanya menemukan Agus, tapi juga menemukan dirinya sendiri. Bagian dari dirinya yang tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Bahwa luka bisa sembuh, bahkan di tempat yang tidak pernah kita duga. Dan bahwa cinta bisa tumbuh dari keheningan. Setibanya di Berlin, Hana membuka koper. Di dalamnya, selain pakaian dan oleh-oleh, ada satu foto baru. Dirinya, Agus, dan Roni di depan rumah kecil di desa, dengan latar Gunung Merapi yang tersenyum dari kejauhan. Hana menggantung foto itu di dinding dapurnya. Ia menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Terima kasih, Agus, sudah membuatku percaya bahwa kehilangan bisa membawa pulang sesuatu yang lain.